situ. Udah takut dia, si Khamenei udah nulis surat minta si Trump bilang kalau lu nggak ngikutin negosiasi nuklir kamu masih mau bandel ngembangin nuklir, lu jadi kita kirim api neraka ke kamu, ke negaramu, ya. Kita hajar kamu seperti si Houthi sekarang dihajar terus tiap hari. Ngomong tadi. Enggak, bocor aja, lanjut aja, nggak apa-apa. Boleh mulai langsung ya. Iya. Nah, di sini Hamas ini ya pendukungnya PKS, karena PKS sama bisa jualan, ya kan? Demo for Palestine. Supaya apa? Ya bersimpati kepada dia, ya. Ya, ini kan kelompoknya Ikhwanul Muslimin, ya, sama aja. Jadi Hamas ini kenapa ditolak sama Arab Saudi, Mesir, semua segala macam, ya? Ya karena dianggap ini memang kelompok teroris. Ya, Yordan waktu itu, Bahrain, semua udah jelas menyatakan, Arab Saudi menyatakan ini kelompok teroris. Gitu loh. Dia lebih mempercayai Fatah, diplomasi, begitu. Turki aja nganggap ini apa, dari dulu cuman keluar-keluar mau ngebantu, nggak ada. Yang ada malah dia bangun hubungan diplomasi dengan si Israel. Bahkan tahun 2016 zaman si Erdogan sempat putus, ya, 2012-2016 hubungan diplomasinya, ya. Tapi yang ada akhirnya balik lagi, ya, si Israel malah ekspor hasil-hasil pertaniannya, si Turki malah mengimpor untuk memodernisasi peralatan-peralatan perangnya, ya, militernya. Bahkan juga dia mungkin ekspor ini, ya, jualan baju-baju militer, ya, jadi konveksi begitu si Turki. Turki mana ada senjatanya dulu, kalau nggak ada dibantu Israel, mana punya dia persenjataan canggih seperti ini, ya. Dari senat Amerika aja nggak dikasih, ngemis-ngemis F-35 udah berapa puluh tahun nggak dikasih. Ini karena dilihat bahaya, ini kelompok Ikhwanul Muslimin, si Erdogan ini, gitu, ya. Nah, kelompok Ikhwanul Muslimin ini kan sama, ya, di mana-mana maunya antisemit, ya, yang maunya melenyapkan Israel dari peta muka bumi ini. Ya inilah setannya memang, gitu, nggak bisa hidup damai. Ya karena susah, udah didoktrin sama buku setan, ya susah. Jadi pikirannya juga pikiran setan, idenya ide setan, ya, deklarasinya semua juga deklarasi setan semua, maunya perang, haus darah, gitu, tanpa peduli mengorbankan rakyat sipilnya. Nah, sekarang udah nggak bisa apa-apa, udah nggak mampu lagi, ya. Iran aja udah nggak bisa apa-apa, udah ketar-ketir sekarang. B-52-nya Amerika, ya, yang sulit terlacak sama radar, udah di apa tuh, Pulau Garcia, ya, di Afrika itu. Nah, udah siap-siap itu 7 tuh, ya, dari dia punya berapa itu totalnya. Cuma 30%-nya, ya, udah di situ. Nah, udah takut dia, si Khamenei udah nulis surat minta si Trump bilang kalau lu nggak ngikutin negosiasi nuklir kamu masih mau bandel ngembangin nuklir, lu jadi kita kirim api neraka ke kamu, ke negaramu, ya. Kita hajar kamu seperti si Houthi sekarang dihajar terus tiap hari. Nggak bisa apa-apa, ngomongnya cuman omong kosong doang, koar-koar begitu, ya. Udah ketar-ketir, malu ya cuman nampilin itu kan. Oh, 3.000 kapal perangnya lah. Oh, di bawah persenjataan, gudang persenjataannya di bawah tanah, rudal-rudalnya siap untuk menjaga wilayah Israel dari serangan Amerika dan Israel, wilayah Iran dari serangan Amerika dan Israel. Nggak bisa, akhirnya dia tulis surat itu kan melalui Oman, ya. Pada pencitraan semua, malu, sama kayak si Erdogan, cuman ngomong aja, lah mau melawan Israel, ngedukung segala macam, nggak mungkin, ya, sama, nggak ada yang mampu. Mereka udah persenjataan militernya jadi bantu Israel, ya. Tanpa Israel mana ada Turki
kondisinya sampai sekarang ketinggalan jauh, ya, nggak bisa apa-apa. Jadi memang ini setan goblok yang eh, orang awam aja juga tahu lu nggak punya kekuatan apapun, sosokan keluar-keluar mau nyerang Israel. Ya malah petaka lu abis lah sekarang. Ya. Nah, sekarang abis semuanya. Lu pun juga udah nggak bisa lagi merintah. Coba kalau lu baik-baik minimal lu bisa merintah, bisa membangun negeri lu, ya kan? Bangun rakyatnya, ekonominya bagus, minimal lu dapat uang pajak. Ya, kalau lu mau kawin lagi, mau kaya, ya minimal dari situlah bisa korup-korup sedikit, lumayan begitu kan? Ya, bukan dari bikin skema perang yang ada hancur lah. Ya, lu menang pemilu bisa ngebohongin rakyat Gaza, sekarang akhirnya kekuasaan lu ditendang, nggak diakui lagi. Bahkan Arab Saudi pun CS semuanya yang ngarepin lu pergi, ya, karena lu bersekutu dengan ya itu lagi si setan, apa raja setan lagi tuh si Khamenei, ya kan. Yang udah jelas-jelas adalah Iwanul Muslimin itu kan dogmanya sama tuh ya, ingin memerangi monarki-monarki, raja-raja, sultan-sultan di Timur Tengah, ya, termasuk MBS, Uni Emirat Arab, Yordan, ya, semuanya dimusuhin, ya, dianggap ini mereka tuh kaki tangannya antek-antek ini kan, provokasinya kan, apa antek-anteknya Barat, oh ini mesti dihabisin, mesti dilenyapkan, ya ketakutan lah si MBS, ya. Daripada hal ini kan dia bisa aja tuh kan dibunuh kayak si siapa, presiden Mesir itu, ya, sama tentaranya sendiri yang dibodohi dengan ayat-ayat agama, ya, jihad begitu. Dia begitulah otaknya tuh, ya. Udah hancur lah sekarang ya. Jadi akhirnya efek 7 Oktober ini malah petaka semua buat Islam, ya. Islamnya hancur, namanya makin buruk, ya. Yang demo-demo akhirnya seluruh orang Eropa yang tadinya terima baik-baik jadi kesel, jadi sebel, jadi apa, tahu ini ajaran kanker, ya, ajaran HIV, ya, yang bisa menjangkit, ya, spilis bernanah begitu kan kayak gitu. Jadi cepatlah itu kata dideportasi. Gue udah males ngelihat monyet-monyet busuk itu tuh, katanya ada di negara Eropa, di Amerika katanya. Otaknya kayak monyet semua, soalnya kayak gorila katanya, ya kan, IQ-nya bukan 69 lagi, 49 kayaknya gitu. Masa berdoa nutup-nutup jalan katanya kan. Ya, IQ di bawah 59 lah. Lu buat apa ada masjid? Doa-doa di jalan. Mau show apa katanya? Show ini Sarimin naik kuda, kan, biar dilihat orang, kan gitu. Jadi seperti itu begitu. Ya itu dulu Pak Paul. Thank you. Silakan yang lain. IQ 69 Pak, selangkangan semua, tidak lebih tidak kurang. Oke, lanjut. Nah, ini di sana jam berapa ya Pak? Di Indonesia sekarang ya? Hampir jam 12. Jam 12 ya. Oke. Ada lagi? Yang terakhir siapa nih? Siapa lagi mau nih? Pak Teddy udah bicara belum Pak Teddy tadi? Udah, Pak Paul, udah. Ya. Pak Andi mau bicara lagi? Atau Dr. Icon mau bicara boleh ya? Siapa nih? Tasya dari tadi belum bicara, Tasya ya? Oh iya, Tasya belum. Ya, Tasya bicara, Tasya silakan. Tasya silakan Tasya. Mana Tasya? Tasya. Oke, lanjut lagi nih. Oke, kalau nih Pak S kamu kasih penutup Pak. Kalau jeda kita kasih penutup aja nih Pak. Oke. Ya. Jadi ini kan kenapa sekarang kan akhirnya lewat konflik 7 Oktober ini orang makin tahu ya bahwa Hamas ini dulu kita kan mungkin nggak terlalu ya ngerti, dan sekarang pun di seluruh medsos di dunia dulu masih kita lebih terbungkam lah, diam pikir ya, waktu berapa kali peperangan antara Palestina dengan Israel. Tetapi dengan 7 Oktober ini semuanya akhirnya pada tahu,
ya, banyak mencari data, mencari informasi begitu ya. Sehingga orang-orang bule pun juga tahu begitu. Si Trump pun juga tahu akhirnya. Ya, bahkan sampai kejadian di Pakistan orang-orang yang murtad itu yang masuk Kristen itu diintimidasi, dilecehkan, didiskriminasi, dipenjara, dia tahu ya. Jadi Trump ini luar biasa loh, banyak tahu dia ya, termasuk di Iran tahu ya, murtad besar-besaran ya, didiskriminasi, di apa, dilecehkan. Dia ngomong di Pakistan ini, yang Kristen-Kristen ini kita akan tampung ke Amerika ya, kita akan tampung, kita tahu ini negara ini nggak baik ya, Islam itu yang ada mengajarkan kebencian mulu. Jadi dia tahu, makanya dia nggak tanggung-tanggung sekarang ya untuk menghajar Houthi ya. Dalam 1-2 bulan ini udah gua hajar ya. Biden dulu tenang-tenang aja diem ya. Eropa semua juga masih bego-bego sekarang kan, diem aja ya. Tapi berbeda dengan Trump, dan saya rasa lama-lama dunia akan makin tahu ya, rakyat-rakyat Eropa pun juga makin tahu, rakyat Kanada pun juga yang lebih damai pun juga sekarang makin ngerti ya, walaupun pemerintahnya ya masih bego juga ya, masih mau dibohongin ya, sama kayak si siapa tuh Pangeran Charlesnya ya, masih susah ya. Nah jadi masih gampang dibohongin karena lemah. Nah jadi si Trump ini berbeda jauh ya, dihajar lah itu semua. Nah sekarang buat si malakama akhirnya dari 7 Oktober itu, mahasiswanya kemarin ditambah lagi 300 tuh, udah siap dipulangkan lagi, suruh deportasi by yourself dulu ya kan, kalau enggak ya lu ditangkap lagi kayak si kemarin si Malik itu ya, seperti yang kayak di Turki itu, seperti mahasiswa India itu semua tangkap. Nih 300 ini akan dicari terus, visanya dicabut ya. Lu bukannya sekolah, lu yang ada demo-demo, merusak bendera Amerika, ngebakar bendera Amerika, nginjek-injek bendera Amerika, vandalisme, lu bukannya kuliah ya. Bahkan dicabut itu semua bantuan-bantuan beasiswanya semua dicabut semua, udah hancur sekarang ya. Jadi merembet ya. Jadi bukan hanya ini efek dominonya ya, banyak banget. Itu citra Islam ya udah terbuka semua akhirnya, jadi hancur, ketahuan semua sama seluruh negara ya. Kan orang Cina pun ya nggak tahu apa-apa juga tahu ya soal demo-demo ini. Gila nih, orang ini udah diterima baik-baik, demo. Apa yang bikin dia demo? Wah ternyata ajarannya begitu. Wah ada tuh apa, berdoa-berdoa, teriak-teriak Allahu Akbar di jalan-jalan ya kan. Jadi hancur lah ya, itu masjid-masjid dihancurin di Cina, nggak bisa apa-apa. Ada komplain nggak sekarang? Nggak bisa ya. Hancur sekarang, udah nggak bisa apa-apa ya. Nggak, udah hancur mina ajaran Islam ini ya. Internet ini ya menghancurkan lah ya, data informasi itu begitu gampang terbuka begitu, bahkan dengan visualisasi sekarang begitu ya. Jadi si Hamas ini memang dari dulu ya memang pasukan nggak ada moral ya, memang otaknya otak udah didoktrin jadi ini, jadi biang onar setan itu ya, susah gitu. Yang ada otaknya cari uang mulu begitu lewat apa namanya, jualan skenario perang ya, yang dikorbankan rakyatnya ya dia nggak peduli, yang penting gue dapat uang begitu ya. Jadi dari dulu itu si Hamas ini udah apa, bikin piagamnya itu ya sama seperti Ikhwanul Muslimin, karena memang pengurusnya begitu, udah menyerukan antisemit ya, yang ada kebencian, yang ngebakar kebencian mulu, selalu menyalahkan orang Yahudi ya. Jadi gimana caranya orang Yahudi ini, Israel ini bisa dimusuhi oleh seluruh negara-negara Islam, oleh seluruh umat Islam begitu ya. Jadi ya bangun dengan hoak-hoak, bangun dengan takia-takia, bangun dengan palewut-palewutnya ya, seolah-olah Israel ini biadab, padahal ini Hamas ini yang biadab ya.
negara Israel nggak pernah tuh me, mengeksekusi rakyatnya sendiri. Tapi si Hamas ini, wah ini berapa banyak korbannya ya? Ini udah ribuan kali ya dari pertama kali berdiri ini. Setelah dia memimpin, yang protes-protes yang ini semua dipukulin, dipenjarain, dibunuh, ya keluarganya disiksa, ya untuk menyembunyikan ya kebobrokannya si Hamas ini. Ya, jadi piagamnya Hamas ini ya memang udah antisemit sama seperti Ikhwanul Muslimin mau melenyapkan Israel gitu. Jadi Hamas piagamnya ya memang menargetkan rakyat sipil ya di dalam serangan-serangannya selalu ya untuk bom bunuh diri gitu ya. Waktu pasca 2002 aja itu yang tewas berapa, 30 orang, melukai 140 orang. Yang dilukai siapa? Orang sipil. Ya, barulah sekarang tuh setelah bantuan dari si Iran ini mulai banyak nyerang-nyerang roket-roket ya dari Gaza. Ya, menyerang. Yang diserang apa? Nggak peduli pemukiman sipil. Diharapkan banyak orang-orang sipil Israel mati gitu. Jadi banyak kali nih si Hamas ini melakukan serangan-serangan itu ya sasarannya sipil supaya mengundang Israel itu menyerang balik. Habis menyerang balik ya seolah perang sedikit, kirim sekarang modelnya rudal, habis itu diserang habis-habisan sama diserang dibalas lagi sama Israel, bilangnya genosida, bilangnya Israel ya biadab, menyecar rakyat sipil, jualan lah itu ya, masukin lah film-film Palestina Bollywoodnya itu. Nah, akhirnya ya udah nyumbang bikin donasi ya. Ya begitulah jualannya si Hamas ini. Ya akhirnya sekarang ketahuan lah bobroknya dia itu gitu. Warga sipilnya ya dijadiin perisai hidup ya. Jadi dia nyerang dari rumah-rumah daerah padat penduduk di Gaza, juga nyimpen roketnya juga di bawah basement sekolahan, di masjid, rumah-rumah penduduk sipil, begitu. Nyerangnya juga begitu. Nah, begitulah modelnya. Ya, begitu serang tentara Israelnya, ya robah pakaiannya, pakaian sipil, nggak berani lagi pakai topeng-topeng. Nyamar dia pura-pura jadi warga sipil, berbaur dengan orang sipil. Kan? Ini pengecut-pengecut ini semua. Ya, waktu diserang tentara Israel datang nggak nongol satupun tuh. Ya tentara si Hamas itu. Tapi begitu gencatan senjata, damai, baru keluar kokang senjata, kelihatannya gagah-gagahan. Ya akhirnya orang udah tahu lah ini kebiadabannya sih Hamas ini sekarang, termasuk rakyatnya sendiri ya, korbannya banyak ya. Dan ini udah ratusan dia nyerang rakyat sipil di Israel ya. Jadi banyak juga korban Israel, mungkin 1, 2, bahkan beberapa sampai 10, bahkan ada yang pernah sampai seratusan ya. Nah, tetapi udah diulang-ulang ratusan kali ya, nggak sadar-sadar ya, memang otaknya susah ya, otak nggak punya otak memang begitu. Nah sekarang saya rasa yang warganya IQ 69 mulai sadar lah ya, mulai ngerti ini biang kekacauannya yang bikin menghancurkan saat ini Gazanya begitu. Dan dia sadar lah orang-orang Arab Palestina yang dulu tahun 48 justru bergabung dengan Israel, malah hidupnya sekarang enak, anak-anak ke sekolah tinggi ya di universitas-universitas bagus di Israel ya, pekerjaan bagus, bahkan ada beberapa yang ikut di jadi kayak DPR-nya Indonesia begitu ya, legislatifnya. Begitu juga banyak yang jadi pengusaha-pengusaha, jadi pedagang-pedagang, ya, jadi pekerja-pekerja, karyawan-karyawan, termasuk yang di West Bank. Ya. Di West Bank itu kan juga ada pemukiman Israel juga ya, jadi ada area A, B, C begitu kan. Mereka kadang kan banyak juga yang pindah bekerja sama orang-orang Israel begitu. Ya.
dibuka. Bahkan waktu sebelum 7 Oktober itu kan banyak itu, berapa ratus ribu tuh ya, 300.000 atau 400.000 dibuka ya. Mereka punya pekerjaan dan mereka tahu baik dan membuat mereka lumayan hidupnya. Tapi setelah 7 Oktober kan udah ditutup ya, nggak dibuka lagi. Jadi ya inilah si Hamas akhirnya semuanya habis, hancur lebur. Nah, ini terbawa juga termasuk sama gembong setannya tuh si Iran ya, habis juga nih, akan sebentar lagi saya rasa akan dihabisi sama si Trump juga ya, sama Israel juga gitu. Jadi ini satu-satu dulu ya, frontnya Israel ngurusin si Hamas, Hizbullah, si Amerika ngurusin si Houthi ya. Udah biar bungkam dulu, baru si Khamenei gitu. Ya itu Pak Paul, thank you. Pak Teddy ini mau bicara lagi nih kelihatannya nih Pak Teddy nih. Pak Teddy.